Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di mata kuliah desain algoritma di pertemuan kedua ini. Sekarang kita akan bahas tentang kompleksitas. Ya, kompleksitas nanti kita akan bahasnya tentang Pico, Pico Mega sama Big Data. Semoga semua adik-adik di sini enjoy dalam mata kuliah ini. Kalau adik-adik apa bisa langsung hubungi di salah satu dari tim teaching ini. Ada Ibu Melinda, ada Ibu Paradise, sama ada saya nanti. Moga bisa kontak kami lewat email atau langsung datang ke kampus. Yang manapun juga bisa, atau lewat SMS gitu. Moga silakan menikmati mata kuliah ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini mengenai tentang kompleksitas. Jadi apakah kompleksitas itu? Kompleksitas adalah sebuah besaran yang dipakai untuk menerangkan model pengukuran waktu maupun ruang. Jadi di kompleksitas ini kita akan mempelajari seperti apakah algoritma yang baik itu, seperti apa algoritma yang benar, sehingga teman-teman dapat membandingkan antara satu algoritma dengan algoritma yang lain. Jadi langsung aja masuk ke materi ya teman-teman. Yang pertama mengenai fungsi. Jadi kita akan belajar bagaimanakah menggambar fungsi yang baik dan benar itu gitu. Oke, langsung aja ya teman-teman. Misalkan ya, nih ada contoh f(x) sama dengan y sama dengan x. Jadi maksudnya di sini nilai y sama dengan nilai x ya. Misalkan x, y, saya beri nilai berapa ya? Saya misalkan min 1, y-nya juga min 1, 0, y-nya sama juga 0, 1, 2 ya teman-teman. Ini kan sudah dijelaskan ya sebelumnya bahwa nilai y sama x itu sama, sehingga teman-teman bisa melihat contohnya nih, nilai x dan y sama ya. Oke, kita gambarkan teman-teman gimana gambar ininya, gambar fungsi. Gini ya, tadi yang pertama kan nilai x dan y-nya min 1,1. Nah, di sini kan ya titiknya min 1,1. Selanjutnya 0,0 pas di tengah-tengah titik ya teman-teman. Selanjutnya di x-nya 1, y-nya 1 di sini. Selanjutnya di 2,2. Maka kita tarik garis lurus nih. Ya, seperti ini. Ya, nilai x, y sama dengan x seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh selanjutnya teman-teman. Dinilai y sama dengan x kuadrat. Oke ya, tolong diperhatikan. Kalau yang tadi kan y sama dengan x. Kalau sekarang y sama dengan x kuadrat. Oke, x saya beri nilai sama seperti tadi, min 1, 0, 1, 2 dan 3 ya. Oke, untuk y-nya kan nilainya x kuadrat, berarti min 1 kuadrat sama dengan 1. Oke, 0 kuadrat sama dengan 0. Oke, 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, dan 3 kuadrat sama dengan 9. Oke, jadi kita membuat garis fungsinya lagi teman-teman. Ya, x, ya, y. Oke, yang pertama nilainya berapa nih? Min 1,1 ya. Min 1 di sini ya. Oke, dan satunya di sini. Oke. Kita selanjutnya di 0,0 ya. Oke, di tengah 1,1 ya di sini. 2,4 agak ke atas sedikit. Oke, yang selanjutnya di 3,9 agak di atasnya ya. Lalu kita ambil garis lurus nih teman-teman. Rada melengkung ya. Oke, seperti itu. Oke, nilainya y di sini sama dengan x kuadrat gitu. Pasti teman-teman udah paham ya untuk menggambar fungsi. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh yang lain. Contohnya kita akan mengubah dari satu program menjadi suatu fungsi. Jadi seperti ini contohnya. Misalkan hasil sama dengan 0 sama dengan 0. Berarti kita inisialisasikan ya teman-teman bahwa nilai hasil ini sama dengan 0. Kemudian saya akan memberikan atau membuat program yang melakukan sebuah looping atau perulangan. Contohnya for i dari 1 atau to 10 do. Gini ya. Ini salah satu contoh perulangan.
Kemudian program ini akan melakukan perhitungan seperti hasil sama dengan hasil plus I. Oke, gini ya. Lalu program ini ngapain sih sebenarnya, teman-teman? Program ini melakukan akumulasi perhitungan dari 1 hingga 10. Ini kan perhitungan di atas kan ada for I sama dengan I to 10 ya. Berarti program ini melakukan perhitungan 1 sampai dengan 10. Seperti itu. Oke, lalu kita kerjakan nih looping ke 0. Kita mulainya dari looping ke 0 ya teman-teman menyebutnya, yaitu hasil sama dengan 0 plus 1 sama dengan 1. Oke, untuk looping ke 1, jadi hasilnya seperti apa? Hasil sama dengan, oke kan tadi perulangan ke 1 ditambah 2 sama dengan 3 ya. Ini ya, untuk looping kedua hasil sama dengan 3 plus 3 sama dengan 6 ya. Gini ya perhitungannya, perulangannya. Lalu kalau kita melihat dari proses loopingnya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ini merupakan suatu perhitungan aritmatika. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa hasil, di sini kita mendapat rumus bahwa hasil sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga 10 ya. Oke, jadi saya ulangi lagi ya. Kita mendapatkan rumus aritmatika, yaitu hasil sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 10 kali. Dengan I kita dapatkan hasil dari I ditambahkan dengan hasil. Oke, sampai sini paham teman-teman? Oke, lanjut ya. Sehingga program ini dapat disimpulkan bahwa kita melakukan perulangan dari 1 hingga 10, sehingga prosesnya kita dapatkan sebanyak 10 kali, yaitu seperti yang kita tulis loopingnya kan mulai dari 0. Akan tapi perulangannya hingga ke 10, jadi banyaknya proses ini sebanyak 11 kali, 0 hingga 10, yaitu 11 kali. Seperti itu. Oke. Lalu kita misalkan nih bahwa perulangannya misalkan bisa juga 1 to n. N itu bilangan yang entah berapapun nanti ya. Kita misalkan n aja, sehingga kita mendapatkan kesimpulan kompleksitasnya seperti ini teman-teman. T n sama dengan n plus 1 ya. Oke, kita dapat simpulkan lagi. Jadi hasil sama dengan dalam kurung 1 plus n dikalikan dengan n per 2 ya. Kita misalkan ya, kita beri contoh di sini, seumpamanya bilangannya genap nih, kita masukin n-nya genap. Gini ya, jadi 1 plus 2, ini kan 3 ya, 1 plus 2, kita misalkan n-nya kita bilangan genap yaitu 2, 1 plus 2 sama dengan 3, dikalikan dengan n per 2 yaitu 2 per 2 sama dengan 1. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3 ya. Kita bisa lihat contoh sebelumnya tadi di looping yang ke-1, looping kedua tadi kita menghasilkan nilai 3 ya, jadi sama. Oke, lalu kita akan membandingkan nih teman-teman dengan rumus yang sebelumnya. Oke, saya tulis ulang. Hasil sama dengan 0 for I sama dengan 1 to n do hasil sama dengan hasil plus I. Oke, gini ya. Oke, kemudian kita akan membandingkan nih teman-teman dari yang persamaan yang tadi dengan kedua persamaan ini akan kita bandingkan. Di persamaan yang atas kita dapat menyimpulkan bahwa running time dari rumus ini tuh hanya sekali ya, sedangkan yang bawah
kita dapat menyimpulkan bahwa running time-nya yaitu n+1. Oke, dapat dilihat ya, dibandingkan bahwa running time-nya yang paling cepat yaitu rumus yang atas, yang hasil sama dengan 1 plus n dikali n/2, gitu ya. Jadi ini adalah dasar-dasar dari mata kuliah DAA, Desain dan Analisis Algoritma, yaitu membandingkan dua jenis algoritma yang menghasilkan program yang sama. Hanya saja kita harus mencari mana yang lebih efisien dan lebih efektif ya teman-teman. Ini kita dapat lihat bahwa yang atas itu lebih jelas efisien daripada yang bawah. Jadi kita akan mengeksplor cara-cara seperti ini dengan melakukan optimisasi dari program-program seperti ini, gitu ya teman-teman.